guru kita sudah menyelesaikan penderitaan mental dan juga penderitaan fisik sekaligus. Karena setelah meninggal, dia tidak akan menderita lagi meskipun secara fisik. Dan saudara-saudara yang berbahagia, sejak wihara ini berdiri, apalagi sejak candi ini berdiri, perayaan Waisak selalu dilakukan dengan tempat yang terbuka. Baru kali ini Pak Bekti, Ketua Wihara, mempersiapkan tenda karena tiap-tiap sore di mana-mana hujan. Tetapi sebelum saya menyampaikan pesan Waisak ini, tadi saya melihat bulan sabit yang jelas sekali, seolah-olah memberitahukan kepada kami, nanti tidak usah khawatir tidak hujan. Izinkan saya juga menyapa Bapak Pembimas pada kantor Kementerian Agama Jawa Tengah, Bapak Karbono, yang dalam masa Waisak ini beliau sangat sibuk kemana-mana. Saya bertemu beberapa kali. Mungkin Pak Karbono bisa hafal pesan Waisak saya. Demikian juga Bapak Kakang Kemenak Kota Surakarta, Bapak yang mewakili Bapak Dandi, Bapak Lurah juga. Kalau Pak Karbono tadi menyapa saudara kita, tokoh lintas agama Bapak Sumantri, saya ingin dan harus menyapa Romo Alex yang gagah, yang hampir tidak pernah absen kalau wihara ini mempunyai gawe. Tetapi juga saya harus menyebut Ibu Imelda Sundoro. Suwargi Bapak Sundoro itulah yang menjadi cikal bakal yang membangun Wihara Dhamma Sundara ini. Sundara adalah bahasa Pali, bahasa Sanskerta, untuk mengenang Suwargi Bapak Sundoro Hosea. Tetapi Sundara atau Sundoro mempunyai arti inner beauty, keindahan di dalam. Sungguh besar jasa Suwargi Bapak Sundoro Hosea. Wihara ini bermanfaat untuk waktu yang sangat lama. Sekalipun kita sudah menutup mata, sekalipun Pak Sun sudah menutup mata, kebajikan beliau, amal beliau multiple, terus bertambah selama wihara ini bermanfaat, tidak hanya bagi umat Buddha, tetapi bagi saudara-saudara kami seluruh umat beragama.
Wihara ini dan candi yang megah ini dengan perayaan Waisak, Solo memberikan nama Waisaka Raya. Hanya Solo yang memberikan nama perayaan Waisak itu Waisaka Raya, tidak di tempat yang lain. Sudah menjadi kalender of event baik nasional maupun kota Surakarta. Wihara ini adalah aset seluruh masyarakat Surakarta, bahkan aset dari bangsa ini. Ibu, Bapak, dan saudara, tetapi saya juga melihat sahabat kami yang sangat lama selalu hadir. Beliau biasanya hadir salimbit, suami istri, Pak Toha. Demikian juga saya ingin menyampaikan penghargaan kepada panitia Saudara Sutresno yang baru saja selesai masternya dari ITB. Ketua panitia Sanipata Waisak bersama malam hari ini, dan semua pihak yang mendukung acara ini hingga acara ini bisa berjalan dengan baik, termasuk alam raya ini juga mendukung kita. Mungkin nanti setelah selesai ini baru hujan. Ibu, Bapak, dan saudara, rasanya puji-pujian cukup dulu. Sekarang tiba waktunya saya menguraikan atau menyampaikan pesan Waisak. Pada saat Pangeran Siddhartha melihat penderitaan di luar istana, penderitaan itu menggoncang Siddhartha. Antara lain melihat orang yang tua renta, yang sudah tidak bisa berjalan dengan dekat, orang-orang yang terkena sakit kusta, yang anggota tubuhnya tidak utuh lagi, dan jenazah yang tidak bisa bergerak apa-apa dan siap untuk dikremasi. Tetapi Siddhartha juga melihat seorang pertapa yang berjalan dengan tenang di antara penderitaan-penderitaan itu. Apa yang dilihat oleh pangeran itu sangat mengguncangkan hati pangeran. Kerisauan itu mengganggu beliau. Beliau ingin mencari mengapa penderitaan itu terjadi. Dan penderitaan itu juga akan mengenai dirinya, sekalipun beliau tinggal di dalam istana. Ibu, Bapak, dan saudara, orang besar seperti beliau peduli kepada penderitaan. Biasanya kalau kita melihat penderitaan, sering kita atau banyak orang berpikir, ya sudahlah, yang penting kan aku tidak menderita di dalam istana. Kalau aku mampu ya aku nanti menolong mereka. Tidak, saudara. Siddhartha tidak hanya ingin menolong mereka dengan materi, dengan memberikan makanan, pakaian, tidak itu. Tetapi ingin mencari sebab yang hakiki, mengapa penderitaan itu terjadi.
Memberikan makanan, memberikan pakaian, memberikan materi memang baik, sudah, tetapi tidak menyelesaikan penderitaan. Karena akar penderitaan tidak hanya selesai ditutupi dengan materi, apalagi kemuliaan, kenyamanan, kenikmatan di dalam istana tidak bisa mengeliminasi penderitaan, hanya menutupi sementara. Siddhartha peduli dengan totalitas. Beliau meninggalkan istana. Dan ini yang menarik. Pada tanggal 8 Mei kami diterima oleh Bapak Menteri Agama, Bapak Profesor Nasaruddin Umar di Masjid Istiqlal setengah 8 malam. Karena kantor beliau yang kedua di Masjid Istiqlal. Pak Menteri Agama menceritakan kepada kami, saya sangat menghargai beliau, luar biasa. Siddhartha, anak raja dari kerajaan Kapilawas, menikah dengan Yasodhara dari kerajaan Kolia. Kami semua umat Buddha di sini mengerti semua. Siddhartha menikah dengan Yasodhara, Siddhartha dari kerajaan Kapilawastu, Yasodhara dari kerajaan Kolia. Semua mengerti, umat Buddha membaca dan selesai. Tetapi Pak Menteri mempunyai kesimpulan lain. Tentu kami mengerti Pak Menteri bukan seorang Buddhis, tetapi beliau memberikan kesimpulan yang sangat baik. Berarti beliau tidak sekadar membaca, tetapi sangat menyimak. Beliau mengatakan kepada kami, waktu itu Pak Dirjen hadir, kalau Siddhartha dengan Yasodhara ini menikah, dua kerajaan dari dua kerajaan besar, dan Siddhartha tidak meninggalkan istana, Siddhartha akan menjadi raja dua kerajaan, Kapilawastu dan Kolia. Oh, kaget saya mendengar itu pertama kali dari Bapak Menteri Agama. Saya sendiri tidak pernah menyimpulkan demikian. Tetapi Siddhartha meninggal itu. Pak Menteri mengatakan beliau hidup di bawah pohon, di hutan-hutan yang sangat sengsara dibandingkan dengan sebelumnya menjadi putra raja. Sungguh luar biasa. 6 tahun Siddhartha struggling, berjuang. Dan Siddhartha akhirnya mencapai pencerahan sempurna. Tetapi keinginan Siddhartha meninggalkan istana mencari sebab penderitaan itu sebelum Siddhartha mencapai pencerahan sempurna. Wawasan bijak itu sudah muncul sebelum Siddhartha mencapai pencerahan sempurna. Ibu, bapak, dan saudara, pencerahan sempurna dicapai oleh Siddhartha. Sejak itulah Siddhartha menjadi guru agung kita, guru agung Buddha Gautama, bukan guru agung Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama belum guru agung kita. Setelah Siddhartha Gautama mencapai pencerahan sempurna, yang sadar sama Sang Buddha, saat itulah beliau menjadi guru agung, dan guru agung bagi kita umat Buddha. Lalu apa yang
penderitaan itu tidak lain berada persis di dalam diri kita, bukan di luar. Sebab penderitaan itu adalah keinginan yang menjadi nafsu. Kalau nafsu keinginan itu diselesaikan, itulah kebahagiaan. Siapa di dunia ini orang yang tidak ingin bahagia? Semua orang mau menderita. Semua orang ingin bahagia. Itulah yang menyatukan seluruh umat manusia. Agama apapun, kepercayaan apapun, suku bangsa apapun, semua orang secara alami tidak ada yang ingin menderita. Semua orang ingin hidup bahagia. Itulah persamaan kita dengan Anda sekalian, dengan semua makhluk. Tetapi Bante ada pertanyaan. Apakah tidak boleh kita punya keinginan? Apakah dilarang kita ini kalau punya keinginan? Boleh, sudah. Tidak ada yang melarang Anda punya keinginan. Tetapi keinginan yang terukur. Kalau keinginan tidak terukur, keinginan itu menjadi nafsu. Nafsu itu adalah keinginan yang diulang-ulang, kemudian menjadi melekat, attachment. Dan kemelekatan ini sumber penderitaan yang sangat kasar sekali. Ibu, bapak, dan saudara, tetapi sulit Bante. Mengukur keinginan ini sulit. Iya, saudara. Oleh karena itu, Guru Agung kita memberikan jalan yang pertama. Haruslah berhenti berbuat jahat. Yang pertama. Yang kedua, peduli kepada mereka, berbuat baiklah kepada banyak orang. Bermeditasilah untuk membuat pikiran menjadi tenang. Memang Ibu Bapak dan Saudara, Siddhartha mencari sebab penderitaan struggling 6 tahun, juga ingin dirinya bebas dari penderitaan. Tetapi Siddhartha juga menginginkan yang lain ikut bebas, tidak untuk dirinya sendiri saja. Dan beliau membuktikan itu selama 45 tahun penuh, tidak kurang 1 hari. Karena mencapai pencerahan di bulan Purnama di bulan Waisak, beliau meninggal juga di bulan Purnama di bulan Waisak. 45 tahun beliau mengajar, membimbing, mendidik, memberikan contoh teladan kepada masyarakat cara hidup untuk bebas dari penderitaan. Ada satu perumpamaan yang sangat baik. Kalau saudara ingin menyeberang jalan raya yang ramai, riuh, rendah, ramai dengan penderitaan, saudara ingin menyeberang. Tetapi di kanan kiri saudara ada orang-orang lain yang juga mau menyeberang. Saudara tidak menyeberang sendiri, menolong orang-orang itu untuk ikut menyeberang. Ayo kita menyeberang juga bareng-bareng. Kalau orang-orang yang Anda tolong itu berhasil menyeberang, Anda sendiri yang menolong sudah tentu ikut menyeberang. Saya mendengar ungkapan di Magelang memakai bahasa Jawa, bahasa daerah. Bagus sekali. Kalau saya mengucapkan ini dengan bahasa Indonesia, enggak nges. Di Magelang saya mendengar,
sing nyebrangke katut, sing nyebrangke katut, katut nyebrang. Bagus. Jadi kalau Anda ingin menyeberangkan yang lain, Anda sudah tentu katut nyebrang. 45 tahun Siddhartha mengajarkan Dharma kepada semua lapisan masyarakat, tukang sapu sampai para raja, ibu, bapak dan saudara. Tetapi kalau ditanya, Bante, yang pertama haruslah berhenti berbuat jahat, karena kejahatan itu sumber penderitaan, menghancurkan dirinya dan menghancurkan orang lain. Yang kedua, peduli kepada mereka, banyaklah berbuat baik. Mana yang paling penting kan? Yang pertama sudah. Yang pertama, berhenti berbuat jahat, jangan ditawar. Seandainya saudara tidak mampu atau belum mampu berbuat baik. Karena kalau Anda berbuat jahat, ada orang lain yang dirugikan, lingkungan dirugikan, dan saudara sendiri akan rugi. Jangan berbuat jahat, sangat penting. Seandainya belum mampu banyak berbuat baik. Dia berbuat jahat, melakukan banyak kebajikan. Tidak cukup, saudara. Karena sekalipun Anda menghindari kejahatan, melakukan kebaikan, apakah kegiatan sosial, apakah dagang, apakah baik karyawan, aparatur sipil negara dan lain-lain, pejabat, rohaniwan juga, semua hal itu baik, dilakukan dengan baik, dan semua ingin maju, ingin maju, ingin maju. Yang berdagang, yang bekerja sosial, yang memegang jabatan, ingin maju, ingin maju, ingin maju. Tetapi harus berhati-hati. Kalau keinginan maju-maju itu tidak ada wawasan bijak, tidak ada kebijaksanaan, keinginan untuk maju-maju-maju itu bisa diselusupi, ditunggangi oleh keserakahan. Dan kalau keinginan yang didorong oleh keserakahan itu tidak tercapai, timbullah kebencian, ingin menyingkirkan yang lain yang menghalang-halang. Lalu bagaimana Bante kalau kemajuan itu supaya tidak menjerumuskan kita dengan keserakahan? Punyailah kesadaran, awareness, perhatian ke dalam, bukan memperhatikan yang lain, bukan mencari sisik melek yang lain. Apakah keinginanku ini sesuai, terukur untukku, ataukah keinginan baikku ini sudah dimasuki oleh keserakahan? Meskipun itu keinginan yang baik, kalau itu dimasuki oleh keserakahan, dalam bahasa Indonesia ambisius, bukan ambisius bahasa Inggris. Ambisi yang di luar batas itu menjadi nafsu keinginan. Itu sebab penderitaan. Berhati-hatilah, berhati-hatilah. Untuk berhati-hati, saudara harus mempunyai awareness, kesadaran ke dalam. Dengan kesadaran itu, saudara akan bisa mendeteksi gerak-gerik keinginan pikiran Anda.
sebelum ngeremboko menjadi tidak karu-karuan. Meskipun itu baik, kebaikan yang didasari, yang didorong oleh keserakahan juga akan menimbulkan bencana. Iya, bagi para pengabdi, rame ing gawe sepi ing pamrih, sangat bagus awalnya. Kalau dia sudah berhasil, lama-lama menjadi rame ing gawe, rame ing pamrih juga. Berhati-hatilah dengan keserakahan. Dan keserakahan itu muncul di dalam diri kita hanya kalah dengan kesadaran. Sati tesang niwarana. Kesadaran itulah yang bisa memotong rintangan-rintangan mental, kotoran-kotoran batin yang akan menghancurkan kita. Mendengarkan ceramah, mendengarkan pesan dhamma, mendengarkan khotbah dan lain-lain tidak cukup. Tetapi yang tadi Pak Kartono sampaikan bahwa namanya banyak, ditambah dengan meditasi, maka Anda akan melihat diri Anda. Meditasi itu meningkatkan kesadaran, dan kesadaran itu yang bisa mendeteksi keinginan pikiran Anda sendiri, bukan orang lain. Orang yang bisa menjaga dirinya dengan baik, tidak sampai keinginannya itu menjadi tidak terukur, dia tidak akan menderita. Dia akan ikut membangun, memayu-hayuning bawono dengan wawasan yang bijak, dengan sampajanya. Tadi Pak Indradi mengatakan kebijaksanaan itu benih peradaban. Sangat bagus kalimat itu. Orang yang mempunyai kebijaksanaan, panya atau sampajanya, perilakunya akan menjadi sangat mulia, sangat luhur, dan berguna untuk semua orang. Apapun agamanya, apapun suku bangsanya, siapapun mereka. Saya ingin mengakhiri uraian ini dengan pertanyaan yang cerdas. Saudara mungkin belum tidak pernah mikir begitu. Pandai. Kalau Siddhartha melihat penderitaan di luar tembok istana sebelum menjadi Buddha, termasuk orang tua renta, orang sakit kusta, orang mati yang ditangisi banyak orang. Kalau Siddhartha sudah menemukan sebab penderitaan, yaitu nafsu keinginan yang ada di dalam dirinya. Kalau nafsu keinginan itu bisa disadari dan tidak menjadi nafsu, tetapi keinginan yang terukur, dalam Dhamma disebut Dhamma Canda. Keinginan yang terukur, yang alami, Dhamma Canda, itu bukan keinginan yang menjadi nafsu. Keinginan yang terukur, Dhamma Canda, itu bukan tanha, bukan nafsu keinginan. Dan itu tidak mengakibatkan penderitaan. Pandai. Kalau orang sudah mengatasi sebab penderitaan itu, pertanyaan yang menggelitik adalah, orang itu bebas dari penderitaan. Benar saya. Tetapi apakah orang itu yang bisa jadi tua tadi? Masih bisa kena penyakit, masih meninggal dunia? Saya menjawab dengan bahasa anak muda, ya iyalah, ya iyalah, masih bisa tua, sakit, dan mati. Tetapi seseorang yang keserakahannya, kebenciannya sudah dieliminasi, kalau mempunyai keinginan yang baik dan terukur, dia menggunakan kesadarannya, maka dia melihat
umur tua, sakit dan mati itu sebagai proses yang alami. Siapa tahu yang tidak menjadi tua? Di make up yang mesti tetap tua. Siapa tahu yang tidak pernah sakit? Diobati yang mesti sakit. Siapa tahu yang tidak mati? Para nabi, orang-orang suci semua juga meninggal dunia. Guru agung kita juga parinibbana, meninggal dengan sempurna. Orang yang batinnya bersih melihat itu sebagai alami, bukan penderitaan. Tetapi kalau tidak mau tua, tidak mau sakit, mau mati, nah itulah penderitaan. Kesalahan itulah penderitaan. Iya, Guru Agung Buddha Gotama menyembuhkan penderitaan mental, bukan penderitaan jasmani. Kalau Anda ingin sembuh dari penderitaan jasmani, pergi saja ke Pak Dokter. Guru Agung kita menyembuhkan penderitaan mental. Tetapi kalau mentalnya sudah sembuh, bersih dari kotoran batin, kemudian orang itu meninggal, dia tidak akan lahir kembali dimanapun. Tidak akan mengalami tua lagi, sakit lagi, kecewa lagi, bosan lagi, mati lagi. Guru Agung kita sudah menyelesaikan penderitaan mental dan juga penderitaan fisik sekaligus. Karena setelah meninggal, dia tidak akan menderita lagi, meskipun secara fisik. Ibu, bapak, dan saudara, marilah kita berlatih melihat ke dalam, karena sebab penderitaan itu ada di dalam. Tetapi saya harus berhenti, karena setelah ini ada sajian yang istimewa yang diangkat dari cerita Jataka. Jataka itu kehidupan Siddhartha yang kami yakini kehidupan yang lalu. Mahisa Jataka. Selamat Tri Waisaka Puja, tahun Buddhis 2569. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.